Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe-mu adalah penyemangatku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan umur pastinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, masih bahas tentang pro dan kontra tentang keputusan Miss Uni yang memulangkan Mbak Lina yang baru datang ke Hong Kong, dan serta Koko Faisal dan orang-orang di belakang sana yang membela Lina kayak gitu. Sekarang yang lagi rame itu sampai Koko Faisal itu menanyakan status Miss Uni itu apa, sebagai penggiat media sosial ataupun apa itu agensi atau apa, dan Miss Uni menjawabnya hanya sebagai pemilik boarding house kayak gitu. Dan Koko Faisal sempat ngomong juga bahwa dia nggak sudi satu grup bila memang Miss Uni masih ada di grup penggiat TKI kayak gitu, dan suruh melepaskan logo BP2MI. Sekarang gini loh guys, sekarang gini, Koko Faisal itu kok mati-matian kayak gitu ya, mau bantu Lina. Itu tujuannya emang mau bantu Lina atau menyingkirkan Miss Uni, yang seolah-olah dia nggak suka sama sepak terjangnya Miss Uni. Itu kan ranahnya beda-beda kayak gitu. Miss Uni itu dia lebih banyak tahu tentang Hong Kong. Hong Kong seperti apa itu udah banyak tahu, karena Miss Uni dulu udah pernah kerja juga di Hong Kong. Selain itu juga pernah jadi kerja di agensi juga. Terus anaknya juga buka agensi. Terus Miss Uni juga punya KTP tinggal permanen ya, karena suaminya juga orang Hong Kong kayak gitu. Kalau Koko Faisal ngomongin tentang masalah Hong Kong, apa salah loh? Apa nggak salah Koko Faisal ngomongin tentang Hong Kong, sedangkan Koko Faisal aja belum pernah dan tidak tahu Hong Kong seperti apa kebenarannya kayak gitu loh. Sekarang daripada ngurusin Lina, koar-koar sampai belain sebegitunya, seolah mau menyingkirkan Miss Uni, boy ya diurusin itu ABK Taiwan yang saat ini lumpuh di Hong Kong. Emang ada penggalangan dana dari TKW Taiwan, dari TKI Taiwan untuk Mas Aris yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Hong Kong? Nggak ada kan. Bahkan Miss Uni terjun, sampai Miss Uni nengokin ke rumah sakit beberapa kali, sampai Miss Uni mempertemukan keluarganya dengan orang-orang atasan yang boleh dibilang dari pemerintah kayak gitu, biar mengatasi langsung tentang masalah ABK Taiwan ini yang sakit, terdampar, terus dirawat di Hong Kong. Mana ada sih kepeduliannya Koko Faisal? Kok malah sampean ki sibuk ngupek-ngupek Hong Kong gara-gara Lina kayak gitu? Justru lebih penting mana sih Lina apa Mas Aris ini ABK yang sampai saat ini masih lumpuh kayak gitu? Gimana rasa kemanusiaannya itu Koko Faisal? Kalau kalian masih ngeributin Lina terus, toh Lina itu cuma dipulangkan, bukan dideportasi. Sekarang Lina aja masih bisa dicarikan majikan sama pihak PT-nya. Terus ada yang bilang katanya dipulangkan dengan biaya tiket hampir 12 juta. Terus Miss Uni minta uang tembusan ke PT. Itu nggak ada guys, itu nggak ada. Jadi uang 24 juta yang lagi rame itu udah dipulangin. Itu istilahnya kayak uang apa sih, kayak ini loh, apa dia bayar potongan atau gimana gitu. Pokoknya uangnya udah dipulangin, dan Miss Uni itu nggak ngambil duit sama sekali dari si Lina itu. Bahkan selama 11 bulan, semisal Yuni itu bukan Yuni ya maaf, si Lina itu nggak mau bayar yang 11 bulan dari makan, tidur, mandi, air, kan butuh itu di sana. 11 bulan semisal si Lina nggak membayar, Miss Uni nggak bakalan minta guys. Sekarang kalau Koko Faisal masih ngeributin Lina seolah membenci Miss Uni, mendepak Miss Uni, itu kok bisa gitu ngomongnya seperti itu gitu. Terus sekarang deket sama Pak Benny, bukankah dulu Koko Faisal pernah menjelek-jelekin Pak Benny ya? Terus kenapa sekarang jadi seolah mencari muka ya? Saya bukannya apa-apa, saya cuma ingin meluruskan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang pantas dibicarakan, mana yang tidak, mana yang pantas dibela, mana yang tidak. Kalau semisal si Lina ini benar,
Dia harusnya mikir dong, selama 11 bulan dia di penampungan ngapain. Dia udah terbang harusnya bersyukur. ID dia, KTP dia belum turun, belum keluar, kok ya berani-beraninya keluar sampai pulang malam. Ya emang udah izin sama Koko Thomas selaku dari agensinya, tapi Bu ya mikirin loh keselamatanmu. Itu di negaranya orang loh, apes nggak ada di kalender. Kalau semisal kamu kecelakaan, kalau kamu kecopetan ataupun dibunuh atau apa, terus siapa yang menanggung kalau bukan Miss Yuni? Itu baru beberapa hari loh di Hong Kong. Ntar kalau udah lama di Hong Kong gimana? Pora tadi bocah ucul, tadi liar. Itulah makanya sebabnya Miss Yuni kenapa mengambil keputusan itu, ya karena itu. Karena nggak tahu aturan, nggak tahu adab, udah gitu minta buat tinggal di luar. Kalau mau bebas itu di Taiwan sana, bebas. Terus Koko Faisal itu nggak usah ya menyamakan Hong Kong dengan Taiwan, itu pasti jelas beda. Aku udah pernah ke Taiwan, aku tahu agensi Taiwan itu seperti apa. Aku tahu Hong Kong karena aku juga ada pernah kerja di Hong Kong. Dan sekarang aku di Cina, dan peraturannya itu juga beda. Antara Hong Kong, Taiwan, dan Cina itu beda. Koko Faisal yang belum pernah ke Hong Kong seolah-olah ngerti kabeh tentang Hong Kong gitu loh. Nah, kadang-kadang piye? Mendingan ngurusin itulah Mas Aris itu yang masih terbaring, yang masih koma di rumah sakit. Mana ada kepeduliannya. Selama ini yang galang dana siapa kalau bukan Miss Yuni? Yang menggerakkan TKW Hong Kong itu siapa kalau bukan Miss Yuni? Mungkin ada organisasi-organisasi lain yang membantu, tapi Miss Yuni juga ada ngebantu kan. Itu jelas-jelas TKL, TKI, ABK di Taiwan yang sakit dan lumpuh di Hong Kong. Terus mana? Kok nggak ada ya? Belum ada saya pernah dengar bantuan dari Koko Faisal atau apa. Justru malah mati-matian membela Lina kayak gitu loh. Kalian itu loh kalau komen itu ya sampai ya Allah gimana sih mau jadiin Miss Yuni kembang amben, itu maksudnya apa? Sampai ngacaman karena Lina orang Kalimantan suruh hati-hati. Hey, sing di umur gimana Gusti Allah loh, yang menentukan bisa enggaknya itu cuman Allah loh. Sampai metu omongan kayak gitu, terus sampai ngebandingin, sampai ngomongin Miss Yuni kayak takut kesaing sama Lina karena Lina pinter pakai bahasa Mandarin. Wong goblok ya, dia udah tahu di Hong Kong pakai bahasanya Kantonis, ngopo dia nganggu bahasa Mandarin. Udah jelas-jelas Miss Yuni itu nggak bisa bahasa Mandarin. Miss Yuni itu bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama bahasa Kantonis. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja? Kok malah sok-sokan nganggu bahasa Mandarin? Caca yang Hong Kong coba pergi ke Taiwan, terus ke agensi sana ngomong pakai bahasa Hong Kong Kantonis. Apa yang ngerti agen nih? Mikir. Harusnya seperti itu. Saya bukannya mencari pembelaan, saya bukannya membela Miss Yuni atau apa. Miss Yuni emang salah dan mengakui salah karena terlalu gegabah terus memulangkan kayak gitu. Dan Miss Yuni terima konsekuensinya. Sampai kalian hujat apa, Miss Yuni apa pernah mencari pembelaan pembenaran? Enggak. Dia merasa salah, dia mengakui salah, dan kalian masih mencari kesalahan Miss Yuni. Apa kalian nggak mikir, Rek? Koko Faisal itu dipulangkan, dideportasi dari Taiwan, punya kasus apa? Saya bukannya mau menyenggol Koko Faisal atau apa, tapi kalian lebihlah bijak. Mana yang lebih perlu dibantu, mana yang tidak. Toh dari PT masih bersedia membantu mencarikan, cuman si Mbak Linanya ini nggak mau. Bahkan disuruh tanda tangan penyerahan dokumen, nggak mau, dan sama Koko Faisal nggak boleh. Ya karepe piye? Oleran duwe sopan santun, duwe adab tuh Mbak Lina itu. Jadikan pelajarannya guys ya. Jadi mikir lagi tujuan kita ke ke luar negeri itu apa, untuk siapa. Jadi berbuatlah yang terbaik. Nah isi anyar ibu rasa neko-neko kayak gitu aja ya. Fokus kerja, fokus tujuan kalian, kalian pulang selamat, sukses, itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung perasaan ataupun tidak berkenan di hati kalian. Ini sekedar pendapat saya. Lebih baik membantu yang memang benar-benar membutuhkan, bukan hanya membantu yang karena ingin ketenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.